produk BBM ini sudah bisa digunakan di mesin-mesin stasioner. Kita tingkatkan digunakan di mesin traktor petani dan kendaraan. Berdasarkan data dan analisis yang kita lakukan selama ini, dari setiap 1 kg sampah plastik yang bersumber dari rumah tangga itu menghasilkan kurang lebih sekitar 75% sampai 95% bahan bakar, atau setara dengan 750 mili sampai 900 ml bahan bakar. Ini dia yang namanya Petasol. Petasol itu tidak sekedar nama Petasol nih Mbak Ayu. Petasol itu singkatan dari plastik PE yang dibuat bahan bakar setara solar. Permasalahan sampah, khususnya sampah plastik itu kalau bisa selesai di lingkungan yang paling kecil. Karena kita tahu sampah plastik ini sudah masuk ke sungai, sudah masuk ke air irigasi, sudah masuk ke lahan-lahan pertanian, sehingga kita harapannya ini bisa selesai di kawasan-kawasan desa. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, jumpa lagi di BRIN Talk Show bersama saya Ayu Pravitasari. Kali ini kita akan membahas teknologi fast pyrolysis atau FASPOL, sebuah inovasi anak bangsa yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Teknologi ini bukan hanya solusi untuk krisis sampah plastik, tapi juga bisa menjadi sumber energi alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan. Sudah hadir bersama saya dua narasumber yang mengembangkan FASPOL. Pertama adalah Ibu Dr. Tri Martini, peneliti ahli utama dari Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup BRIN. Apa kabar Bu Tri? Kabar baik Mbak Ayu, terima kasih undangannya. Sama-sama Bu. Kedua ada Bapak Budi Trisno Aji, Ketua Bank Sampah Banjarnegara sekaligus inventor dari FASPOL. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik, Pak Budi, sebagai pencipta FASPOL, apa yang membuat Bapak tergerak untuk menciptakan alat pengolah sampah plastik ini, Pak? Tentu karena persoalan sampah plastik, Mbak. Tahun 2017 kita punya tumpukan sampah plastik itu sekitar 42 ton. Itu dari 25 desa dan sekitar 8.000 nasabah yang waktu itu kita kelola. Dan tumpukan sampah plastik itu adalah sampah plastik yang low value, plastik kemasan. Yang kalau kita kelola secara konvensional, biaya atau ongkos untuk pilah dan sebagainya tidak tercukupi ketika produk plastik itu kita jual ke pengepul. Nah, dari situ saya dan teman-teman berpikir harus ada peran teknologi di sana, Mbak, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Nah, dari hasil diskusi dengan teman-teman komunitas bank sampah, dengan teman-teman akademisi, akhirnya kita berkeyakinan bahwa metode pirolisis bisa menjadi salah satu solusi untuk menuntaskan persoalan sampah plastik tersebut. Kemudian Pak Budi, bisa diceritakan Pak, bagaimana perjalanan awal riset FASPOL ini dimulai, kemudian hingga menjadi alat yang siap digunakan itu seperti apa? Dan apa saja tantangan yang Pak Budi hadapi selama mengembangkan FASPOL ini? Kita mulai bank sampah tahun 2014, Mbak. Nah, setelah tadi saya sampaikan tahun ketiga di tahun 2017 kita punya tumpukan sampah plastik, kita mulai menginisiasi produk pirolisis tersebut, yang kita sebut sebagai mesin pirolisis generasi pertama. Hasilnya masih sebatas minyak tanah, Mbak. Jadi kita distribusi ke komunitas bank sampah, ke masyarakat sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah untuk kompor rumah tangga. Tetapi pada saat itu kondisi rumah tangga kan sudah menggunakan kompor gas dan LPG. Pada akhirnya produk bahan bakar pengganti minyak tanah itu kurang diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, dari situ kita berusaha menginovasi lebih lanjut, meningkatkan kualitas bahan bakar, dan tahun 2020 kita menginovasi katalis yang juga sudah dipatenkan bersama BRIN. Dengan adanya katalis itu kita coba treatment BBM untuk meningkatkan kualitas, kemudian kita lakukan uji lab ke berbagai universitas, dan dari situ kita berkeyakinan bahwa produk BBM ini sudah bisa digunakan di mesin-mesin stasioner. Kita tingkatkan digunakan di mesin traktor petani dan kendaraan, dan kebetulan alhamdulillah tahun 2022 BRIN mulai melakukan pendampingan, melakukan kajian analisis ekonomi, analisis mutu produk, analisis kesehatan,
yang menjadi scientific evidence yang memperkuat bahwa produk pirolisis layak dikembangkan dan produknya bisa digunakan untuk dimanfaatkan masyarakat. Tantangannya Pak, apa yang dihadapi? Tantangan terbesar saya kira karena produk itu produk baru, masyarakat masih agak takut untuk menggunakan produk itu. Jadi dengan tadi kita didampingi oleh BRIN, tentu kita juga butuh dukungan pemerintah untuk terus bisa menyampaikan sosialisasi ke masyarakat bahwa teknologi dan produk turunannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi butuh dukungan banyak pihak. Bu Tri, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan BRIN untuk mendampingi riset Pak Budi dalam pengembangan teknologi Fastpol hingga generasi kelima? Jadi Mbak Ayu, kami bertemu dengan Bank Sampah Banjarnegara diawali dengan adanya pertemuan namanya Temu Informasi Teknologi yang waktu itu dilakukan secara Zoom antara Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan di bawah Organisasi Riset Energi Manufaktur yang waktu itu tujuannya adalah diseminasi teknologi. Selain itu kami juga menggali inovasi-inovasi, fasilitasi inovasi akar rumput ya waktu itu istilahnya VR dari masyarakat khususnya yang ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pertemuan dengan Pak Budi ini lewat Zoom sebetulnya, walaupun kami sebetulnya sudah saling perhatian di media sosial. Jadi karena dulu yang namanya inovasi teknologi, diseminasi itu bisa dilakukan di Instagram, di Facebook, bahkan di media online lainnya. Saya kira itu salah satu menjembatani pertemuan antara peneliti yang ada di Badan Riset Inovasi Nasional dengan kawan-kawan inventor yang ada di Indonesia. Nah, jadi bentuk dukungan BRIN tentu saja karena kami saat itu bergabung pertama kali tahun 2022, tentu kami harus ada kolaborasi yang payung hukumnya jelas. Jadi waktu itu dengan Bupati Banjarnegara kami diundang untuk audiensi untuk menyampaikan apa sih BRIN gitu ya tahun 2022, tugas fungsinya apa. Nah, disitulah gayung bersambut Baper Litbangda, jadi di Kabupaten Banjarnegara ada Bapeda dan Litbang jadi satu, itu meminta kami untuk melakukan pendampingan bersama-sama dengan Bank Sampah Banjarnegara. Jadi saya kira kolaborasi gitu ya, kemudian harmonisasi karena awal BRIN tahun 2022 itu mengharmonize siapapun pencipta inovasi teknologi untuk bisa dibuat yang jauh lebih tertata tentu saja, jauh lebih saintifik recordnya begitu sehingga kami hadir di sana. Nah dari kegiatan ini dukungan kita alhamdulillah sampai 3 tahun ini kita sudah menghasilkan 2 paten, sebentar lagi 3, kemudian hak cipta 2 juga, kemudian life cycle dataset juga sudah ada 2 hak cipta. Kemudian publikasi internasional jelas itu tugas dan fungsinya peneliti dan perekayasa tentu saja sudah ada jurnal yang diterbitkan di Scopus Q1 dan Q2. Saya kira dukungan yang sifatnya menuliskan dalam bahasa ilmiah di atas kertas putih yang belum biasa dilakukan oleh teman-teman komunitas seperti Bank Sampah Banjarnegara itu perlu kita lakukan. Baik, luar biasa sekali ya Bu dukungan BRIN untuk Fastpol ini. Bu Tri, kemudian apa keunggulan Fastpol generasi 5 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Kemudian bagaimana performa Fastpol generasi 5 dalam mengkonversi plastik menjadi bahan bakar? Seberapa besar efisiensinya, Bu? Ya, jadi untuk fast pyrolysis generasi 5 ini seperti yang tadi dijelaskan Pak Budi itu adalah generasi yang kelima setelah 1, 2, 3, 4. Nah, kelebihannya tentu saja karena kami juga lakukan pengujian bersama dengan Bank Sampah Banjarnegara. Berbeda awal perbedaannya tentu yang paling utama dilihat adalah karena tidak menggunakan pipa elbow. Artinya pyrolysis ini menggunakan multi kondensor. Jadi di paten kami juga menyebutnya bukan fast pyrolysis begitu ya. Ini adalah nama merek dagang saja Fastpol itu hak cipta. Nah, tetapi di paten kami menyebutnya adalah pyrolysis multikondensor dengan tahapan yang tidak hanya sekedar pyrolysis sebetulnya karena ada penambahan zat aditif dan katalis. Nah, itu perbedaannya pyrolysis antara milik orang lain awam begitu ya dengan pyrolysis yang dimiliki oleh Bank Sampah Banjarnegara dan dipatenkan oleh BRIN. Saya kira perbedaannya sangat cukup jauh ya, tidak sekedar melakukan pyrolysis tetapi ada proses-proses selanjutnya. Nah, untuk efisiensi tentu saja
sudah kami lakukan perhitungan, tidak hanya efisiensi produksi, efisiensi teknis juga, dan analisis skala usaha. Untuk efisiensi produksi dari 100 kg yang sudah kami coba, sampah plastik residu atau sampah plastik PE yang digunakan, itu bisa 90-95% menjadi bahan bakar cair. Nah, bahan bakar cair ini bentuknya baru berubah jadi cair, jadi reform dulu dari bentuk plastik menjadi bahan bakar cair gitu, kemudian kita lakukan proses selanjutnya yaitu penambahan katalis, kemudian menambahkan zat aditif. Nah, ini proses ini juga butuh waktu, saya kira, jadi efisiensi produksinya untuk bisa menghasilkan produk yang hingga 95% itu 10 jam, kurang lebih 1 hari untuk kapasitas 100 kg. Untuk efisiensi ekonominya, jadi kami juga lakukan analisis break-even point, juga termasuk benefit cost ratio dan revenue cost ratio. Jadi dari hasil hitungan kami menggunakan fast pyrolysis generasi 5, itu benefit cost rasionya sudah di atas 1, kemudian revenue cost rasionya sudah di atas 2, artinya kalau di atas 1 itu menguntungkan, kalau di atas 2 RC-nya itu layak untuk dikembangkan. Kemudian kita hitung lagi lebih mendalam untuk BEP-nya kurang lebih 1,5 tahun, dengan harga jual bahan bakar alternatifnya kurang lebih Rp10.000. Nah, artinya masyarakat awam mau investasi nih atau pemerintah daerah gitu ya mau investasi, biaya untuk bisa kembali itu kurang lebih 1,5 tahun. Dengan kita juga tidak sekedar menawarkan fast pyrolysis ini ya, ini loh hasil teknologi, tetapi kita harus sudah sampai ke tahapan ini bisa dibeli dengan cara yang aman melalui klik e-katalog. Jadi e-katalog kami bersama-sama dengan BSB, tentu saja Bank Sampah Banjarnegara yang perannya luar biasa, sudah ada yang kapasitas 50 kilo ya Pak ya, 100 kilo dan 200 kilo yang terbaru. Nah, dari situ kan mempermudah pemerintah daerah karena pengadaan barang itu saya kira itu juga jadi hal yang sangat penting ya untuk mereplikasi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu Mbak Ayu. Baik, menarik sekali Bu Tri ya. Kemudian Pak Budi, dari sekian banyak jenis sampah plastik, mana saja yang bisa diolah menggunakan Fastpol Pak? Dan kira-kira dari 1 kg plastik itu berapa liter bahan bakar yang bisa dihasilkan? Kalau sumbernya langsung dari rumah tangga, sebetulnya semua bisa diproses. Tapi kalau sudah berhitung volume, ada 3 jenis yang kita hindari, yaitu plastik jenis PVC, PET, dan multilayer. Plastik PET kita hindari karena dia cenderung jadi minyak padat atau parafin. Kemudian yang PVC karena kadar klorin yang tinggi kita tidak proses karena kita pikir nanti akan timbul pencemaran yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk multilayer tentu karena nanti kadar residu akan lebih banyak daripada hasil bahan bakar yang kita hasilkan. Kalau berdasarkan data dan analisis yang kita lakukan selama ini, dari setiap 1 kg sampah plastik yang bersumber dari rumah tangga itu menghasilkan kurang lebih sekitar 75% sampai 95% bahan bakar atau setara dengan 750 mili sampai 900 ml bahan bakar dari setiap 1 kg sampah plastik. Bu Tri, sebetulnya bagaimana sih kualitas bahan bakar yang dihasilkan Fastpol generasi kelima ini? Apakah kualitas ini sudah diuji dari segi mutu dan keamanannya, Bu? Baik Mbak Ayu, inilah perlunya BRIN hadir. Ya kan, BRIN adalah tugasnya tentu saja melakukan penelitian, pengkajian, penerapan, dan pengembangan. Nah, ketika kita menemukan ada inovasi akar rumput yang itu memang mengikuti tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu BRIN harus hadir di situ untuk membuktikan. Saya bawa nih contohnya nih Mbak. Ini dia yang namanya petasol. Petasol itu tidak sekedar nama petasol nih Mbak Ayu. Petasol itu singkatan dari plastik PE yang dibuat bahan bakar setara solar. Gitu. Plastik PE yang dibuat bahan bakar setara solar. Menarik gitu, solnya ya. Petasol. Nah, kebetulan nama ini juga tidak sekedar diberi nama. Jadi waktu itu Dewan Pengarah BRIN, Bu Tri Mumpuni bersama dengan Pak Wakil Kepala BRIN menyampaikan nama itu harus yang bisa enak didengar gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh pakai istilah solar atau mungkin Pertamina Dex atau mungkin Dexlite, itu kan milik Pertamina. Nah, ini adalah bahan bakar
yang dari sampah plastik yang diubah menjadi bahan bakar alternatif. Sehingga waktu itu kita bikin ini ya Pak ya, kita bikin semacam lomba gitulah ya, lomba membuat istilah. Nah ini pemenangnya namanya Petasol karena singkatannya bagus ya, PE, sampah plastik, PE yang setara solar. Nah di sini sudah ada hasil uji mutunya. Hasil uji mutu ini tidak hanya dari BRIN. Kalau kami peneliti kan memanfaatkan layanan SENS nih, ya kan ya, kita punya poin ELSA yang bisa dimanfaatkan untuk uji. Jadi yang di BRIN waktu itu adalah uji mutu sebagian, kecuali CETA number. Kemudian bersama-sama dengan Pusat Riset Transportasi kita lakukan uji di kendaraan mesin diesel. Nah di sini sudah tertulis bahwa CETA number-nya 48,6. Ini artinya sudah setara dengan solar. Nah, saat ini kita juga lakukan banyak kajian. Jadi kebetulan bersama-sama dengan Pak Budi, kami ada mahasiswa degree by research, S3 di Gajah Mada, kemudian di Undip gitu ya. Itu yang melakukan perlakuan sampah plastik yang macam-macam. Kalau tadi Pak Budi kan hanya menggunakan sampah residu ya, yang plastik yang PE biasa. Nah ini ada yang dicampur dengan styrofoam gitu ya. Kemudian kita lakukan uji lagi, ternyata saat ini mutunya jauh lebih baik. Sekarang yang terakhir kemarin berapa Pak? 54,6. Nah, CETA number-nya. Nah 54,6 itu kan artinya CETA number-nya sudah di atas ketentuan umum gitu ya yang ada di Lemigas. Nah, uji ini tidak hanya di BRIN tapi juga di Lemigas, juga di lembaga mandiri seperti di Sukovindo gitu ya, kemudian di Petrolab ya. Petrolab itu ya juga melakukan pengujian dan banyak mahasiswa yang mau melakukan riset untuk melihat mutunya. Mereka masih nggak yakin waktu itu ya, apa benar sih sampah plastik bisa jadi bahan bakar minyak gitu. Nah, dari situ kita makin yakin karena pengujiannya tidak hanya di satu lab, tapi di beberapa lab. Kemudian perlakuannya juga banyak karena makin banyak yang menulis, yang banyak yang meriset itu makin ada perbaikan teknologi. Jadi saya kira kita melengkapi data-data ilmiah itu, Mbak Ayu, karena memang tugas BRIN juga ada di situ, termasuk melengkapi eviden-eviden terkait dengan paten, hak cipta, kemudian purwarupa. Kemudian purwarupanya juga sudah masuk di organisasi riset energi manufaktur. Jadi kita bisa lakukan display nih kalau mau pameran nih Mbak Ayu. Kita mau coba display yang 5 kg atau 10 kg dengan fast pyrolysis mini, itu bisa kita lakukan. Bu Tri, Faspol ini kan membuka peluang yang sangat besar ya sebagai opsi penyedia sumber energi alternatif. Menurut Ibu seberapa besar sebetulnya potensi produksi dari Petasol ini? Kemudian sejauh mana kontribusi Petasol terhadap ketahanan energi nasional ke depannya, Bu? Ya baik, jadi sekali lagi Petasol produk dari proses fast pyrolysis ini kita perkenalkan sebetulnya awalnya bukan sebagai penghasil bahan bakar minyak. Jadi isu kita adalah menjaga lingkungan. Bonusnya adalah bahan bakar minyak, begitu ya. Karena kenapa kita selalu sounding seperti itu? Karena memang permasalahan sampah, khususnya sampah plastik itu kalau bisa selesai di lingkungan yang paling kecil. Karena kita tahu sampah plastik ini sudah masuk ke sungai, sudah masuk ke air irigasi, sudah masuk ke lahan-lahan pertanian. Sehingga kita harapannya ini bisa selesai di kawasan-kawasan desa. Kawasan-kawasan yang di situ sentra-sentra produksi pangan, sentra produksi protein, nelayan, pesisir begitu ya. Sehingga kita soundingnya memang ini untuk mandiri energi dan mandiri pangan di pedesaan. Selain itu juga Mbak Ayu kan kita tahu yang namanya bahan bakar minyak itu regulasinya panjang gitu ya. Sehingga kita ingin yang memanfaatkan ini tentu saja masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak khususnya yang untuk menggerakkan mesin diesel gitu. Terutama yang kesulitan itu kan petani, nelayan gitu ya. Di kawasan pesisir yang di Jawa Tengah kebetulan yang sudah melakukan replikasi cukup banyak nih fast pyrolysis termasuk Kota Semarang, kemudian Wonosobo, kemudian Cilacap juga sudah ada yang di situ sentra-sentra produksi pangan yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk mesin diesel, untuk menggerakkan traktor roda 4, roda 2, combine harvester untuk panen, itu kan semuanya butuh solar. Sementara mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan bahan bakar menggerakkan mesin diesel gitu ya.
harus pakai barcode kan gitu ya. Nah, sementara kalau ini adalah bahan bakar yang diperoleh dari sampah plastik yang sudah tidak digunakan. Sampah plastiknya pun tadi disampaikan Pak Budi itu sampah plastik residu, sampah plastik yang memang sudah tidak punya nilai guna, bukan botol ya. Kalau botol kan bisa di-recycle lagi. Nah, ini yang sudah benar-benar mencemari khususnya di sungai, di sawah gitu. Itu yang kita ubah menjadi bahan bakar alternatif. Nah, tentu karena kita isunya adalah membersihkan lingkungan, ini poin utamanya, sehingga kita menggerakkan regulasi itu juga dari bawah. Nah, seperti contohnya di pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang sudah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 7 tahun 2025 yang di situ disebutkan dalam hal penggunaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak itu diizinkan untuk digunakan untuk kawasan Kota Semarang, begitu ya. Artinya peraturan-peraturan yang sifatnya spesifik lokasi ini sangat dibutuhkan. Sehingga kalau saya ditanya, gimana Bu untuk ketahanan energi nasional? Ya kembali lagi kita harus kolaborasi dengan pemimpin daerah, dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, DKI mungkin, atau mungkin di luar Jawa, pemerintah kabupaten kota, wali kota juga. Nah, itu untuk bisa membuatkan regulasi supaya pengelola sampah ini, terutama teman-teman bank sampah itu merasa yakin apa yang mereka kerjakan dengan inovasi teknologi fast pyrolysis generasi 5 itu safe. Produknya pun berupa petasol yang sudah kita hak cipta tadi sudah ada, itu bisa dijual belikan untuk komunitas lokal. Saya kira itu yang paling penting. Baik, jadi kuncinya regulasi dan kolaborasi ya Bu ya. Kemudian untuk Pak Budi, saya ingin bertanya mengenai respon masyarakat Pak. Sebetulnya bagaimana respon mereka khususnya komunitas pengelola sampah terhadap kehadiran teknologi Fastpol ini Pak? Dengar-dengar juga Bapak Gubernur Deddy Mulyadi sedang mencari pemusnah sampah nih Pak untuk di Jawa Barat. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Budi? Respon masyarakat terutama komunitas bank sampah saya kira sangat positif. Terbukti sampai ini sudah lebih dari 50 teman-teman bank sampah dan desa yang mereplikasi, dan dengan adanya teknologi ini saya berharap sampah plastik yang tadinya tidak ada nilai ekonomi menjadi satu produk yang punya nilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan masyarakat, dan bank sampah bisa mandiri karena bank sampah salah satu persoalan yang paling sering dihadapi adalah ketidakadaan biaya operasional seperti itu. Jadi teman-teman bank sampah saya kira sudah mengalami itu. Banyak dikatakan bahwa bank sampah itu hidup segan mati tak mau. Ya. Nah, terkait Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kebetulan Mbak saya salah satu follower beliau. Mungkin karena kesamaan visi terhadap lingkungan, jadi saya banyak mengikuti kegiatan beliau dan saya mendengar salah satu statement beliau untuk penuntasan sampah khususnya di Jawa Barat. Teknologi insinerasi mungkin yang akan jadi pilihan Kang Deddy salah satunya. Tapi kalau boleh kami berbagi pendapat, teknologi thermal yang digunakan untuk penanganan sampah ada 3, ada gasifikasi, ada insinerasi, ada pirolisis salah satunya. Tapi berdasarkan life cycle assessment bahwa yang terendah CO2 ekuivalen adalah pirolisis. Gasifikasi dan insinerasi jauh di atas itu satu persoalan. Yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan bahwa proses penanganan sampah sampai hari ini masih terkendala karena beban operasional yang tinggi. Dengan pendekatan-pendekatan teknologi itu, saya berharap nanti ada kolaborasi di Jawa Barat, tidak hanya di insinerasi, tapi ada tahapan sebelum sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan baru di proses insinerasi atau di proses di insinerator. Ada satu produk tadi yang sudah disampaikan di awal, pirolisis, kemudian teman-teman di Jawa Barat juga sudah menginisiasinya, ada satu produk lagi, batu bara sintetis yang punya nilai kalor tinggi, yang harapannya nanti bisa menjadi substitusi full batu bara, tidak hanya menjadi co-firing dari batu bara. Itu salah satu teman-teman pegiat lingkungan di sana, saya kira sudah berproses dan sudah dipatenkan dengan nama BioCube. Dua pendekatan itu saya kira bisa menjadi solusi penuntasan sampah yang ramah lingkungan. Jadi ada 2 efek positif yang saya harapkan bisa didapat. Satu, persoalan ekonomi, penanganan sampah yang tadinya cost center menjadi profit center. Pencemaran saya kira bisa ditekan dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Saya kira itu Mbak. Baik, jadi ada peluang ya Pak Budi bahwa teknologi ini ke depannya bisa digunakan di daerah lain termasuk juga di Jawa Barat begitu ya.
Pak Budi dan Bu Tri, tahun ini kita akan merayakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-30. Kira-kira apa harapan Bu Tri sebagai peneliti dan juga harapan Pak Budi sebagai inventor, khususnya terkait alat Fastpol ini agar semakin berdampak luas terhadap pengurangan sampah di Indonesia? Baik, makasih Mbak Ayu. Jadi kalau ditanya peneliti ini inginnya seperti apa, tentu periset khususnya ya, baik peneliti, perekayasa, teknisi rekayasa begitu ya, sebetulnya mengharmonisasi, kemudian bagaimanapun di luar sana itu banyak sumber teknologi ya, sumber teknologi yang seharusnya bisa kita ajak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Seperti pesan pimpinan BRIN gitu ya, bahwa kita ini harus bisa menjadi jangkar dimanapun tempatnya, menyatukan, mengharmonis semua pihak untuk bisa mencarikan solusi permasalahan, khususnya saat ini permasalahan lingkungan. Kita tahu yang namanya sampah itu menjadi PR yang sangat besar untuk Indonesia, dan Pak Presiden Prabowo juga Wakil Presiden itu menyampaikan salah satu program nasional adalah menyelesaikan sampah gitu ya. Tidak hanya ketahanan pangan tapi juga lingkungan dan juga ketahanan energi. Nah, tentu ini PR besar yang harus kita kerjakan bersama, perlunya harmonisasi dengan pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dan perguruan tinggi, sehingga disinilah kita butuh mengkolab semuanya. Nah, dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi, tentu mari kita bangkit bersama-sama dengan semangat untuk bisa menghilirkan inovasi teknologi, begitu ya, yang tentu saja teknologi ini yang bisa berdampak menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu sih inginnya peneliti ya, dan inginnya juga regulasinya juga harus aman nih gitu. Nah, yang bisa menciptakan regulasi kan tentu saja teman-teman di daerah melalui peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, kemudian raperda begitu ya, yang semuanya tuh butuh. Untuk bisa menjadi peraturan itu kita harus menciptakan dulu nih evidennya gitu, evidennya melalui naskah akademik yang biasa kita siapkan. Nah, kolaborasi ini yang kita butuhkan, Mbak Ayu. Saya kira tidak akan bisa tercapai harapan itu kalau tidak kita lakukan secara bersama-sama. Itu aja. Baik, semoga dapat tercapai ya Bu ya, harapan di Hakteknas ke-30 ini. Kalau dari Pak Budi Pak, kira-kira apa harapan Bapak sebagai inventor terutama terkait teknologi ini? Harapan kami tentu saja nanti ada penguatan regulasi dari pemerintah supaya teknologi-teknologi anak bangsa yang ada di akar rumput bisa difasilitasi, kemudian dikembangkan supaya bermanfaat untuk penanganan sampah khususnya dan membawa manfaat untuk masyarakat secara umum. Seperti itu sih, Mbak. Baik, kami doakan semoga tercapai ya Pak ya harapannya. Kemudian terkait harapan untuk pengembangan Fastpol secara nasional, khususnya dalam hal dukungan pemerintah, kemudian dunia riset dan juga masyarakat, kira-kira apa harapan dari Pak Budi dan Bu Tri? Mungkin Bu Tri dulu. Baik. Tadi selain regulasi, tentu saja BRIN tugasnya adalah menyiapkan eviden-eviden untuk bisa sampai itu menjadi policy gitu ya. Jadi science based policy itu harus benar-benar kita jawab gitu, bahwa teknologinya aman, pembuktiannya aman, mutunya aman, kemudian seperti mereknya ini Petasol juga tidak mencontoh yang lain. Artinya ini tentu butuh dihilirkan. Hilirisasi itu butuh dukungan dana tentu saja ya. Nah, dana ini tentu tidak hanya bersumber dari APBN saya kira ya. Yang utama adalah dari Bapak Ibu pemimpin daerah, karena kami kan semangatnya tadi adalah menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya sampah dari lingkungan yang paling kecil. Kita ingin petani, nelayan itu bisa mendapatkan manfaat dari adanya Petasol ini. Nah, itu yang paling utama. Jadi harapan kami tempat-tempat pembuangan sampah akhir ya Pak, itu nanti lama-lama yang memasok ke sana tuh berkurang karena sampah selesai di desa-desa. Ya paling tidak satu kecamatan satu fast pyrolysis untuk contohnya, dan alhamdulillah Mbak Ayu, Bu Bupati Banjarnegara sudah memulai tahun ini. Jadi program beliau salah satunya One Fastpol One District gitu, satu kecamatan satu fast pyrolysis, dan beliau juga sangat concern di
pengelolaan sampah yang ada di tempat pembuangan sampah akhir di Winong ya Pak ya, yang nantinya juga akan dikerjasamakan dengan BRIN dan juga Bank Sampah Banjarnegara. Saya kira teknologi dari manapun asalnya bisa, tugasnya BRIN sebagai wakil dari pemerintah membuktikannya, memvalidasinya bahwa itu teknologi yang aman untuk digunakan oleh masyarakat. Bagus sekali ya Bu, satu desa satu Faspol gitu ya. Betul. Kemudian kalau dari Pak Budi, apa Bapak harapannya? Harapannya tentu pemerintah bisa lebih membuka pintu untuk berkolaborasi dengan teman-teman pegiat lingkungan yang saya kira lebih punya pengalaman dalam tata kelola pengelolaan sampah mulai dari hulu seperti yang kita lakukan, dan tadi pendekatan teknologi saya kira juga perlu menjadi bahan diskusi supaya peta jalan untuk penanganan sampah bisa lebih baik ke depan, tidak hanya soal penyelesaian sampah tapi tanpa jalan yang tepat seperti yang tadi saya sampaikan. Kepentingan penyelesaian sampah dengan memperhitungkan nilai ekonomi juga saya kira penting. Kemudian penggunaan teknologi ramah lingkungan juga penting dalam upaya menekan potensi pencemaran lingkungan, dan harapannya nanti khususnya untuk Jawa Tengah, kemarin Pak Gubernur sudah membuka pintu untuk membuat sebuah lokasi kawasan yang nanti akan mereplikasi inovasi-inovasi hasil inovasi dari Jawa Tengah, dari akar rumput di Jawa Tengah, dan mungkin nanti bisa bermanfaat untuk Jawa Tengah, dan saya harap juga nanti bisa dimanfaatkan dalam skala nasional seperti itu Mbak. Keren ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu tahu nggak? Ini BSB tuh udah BRIN banget loh Mbak. Ini seragamnya aja udah BRIN. Jadi luar biasa ya, keren. Kolaborasinya udah erat banget ya ini ya. Udah terjalin kuat dengan BRIN. Ya. Kedepannya makin baik. Menarik sekali ya kawan BRIN, ternyata sampah plastik yang selama ini menjadi masalah sekarang bisa diubah menjadi sumber energi. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Tri atas ilmu yang dibagikan untuk kita semua. Semoga inovasi Faspol ini bisa terus berkembang dan juga menginspirasi banyak pihak. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Ayu Pravitasari pamit undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Merah Putih, BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.